membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang telah dibahas dalam lembaran-lembaran sebelumnya sangat penting dan berguna untuk urusan agama dan dunia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis di atas, karena pentingnya dan keutamaannya baginda Rasulullah SAW menganjurkan salat khusus yang terkenal dengan sebutan salat tasbih. Disebut salat tasbih oleh baginda Rasulullah SAW sangat, dan baginda Nabi SAW disebut salat tasbih karena di dalamnya dibaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir 300 kali. Baginda Rasulullah SAW sangat mementingkan dan banyak memberikan dorongan agar mengerjakannya. Hal ini telah diriwayatkan dalam beberapa hadis, di antaranya sebagai berikut. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, wahai Abbas pamanku, maukah engkau aku beri, maukah engkau aku anugerahi, maukah engkau aku beritahu, maukah engkau aku beri 10 perkara atau fadilah bila engkau mengerjakan amalan ini. Allah SWT akan mengampuni dosa-dosamu yang sebelumnya dan dosa-dosamu yang sesudahnya, yang lama dan yang baru, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang kecil ataupun yang besar, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Dirikanlah salat 4 rakaat dengan niat salat tasbih, dan bacalah pada setiap rakaatnya Al-Fatihah dan satu surat yang lain. Jika engkau selesai membaca Al-Fatihah dan surat dalam rakaat pertama serta masih dalam keadaan berdiri, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lalu ruku dan bacalah kalimat itu 10 kali. Lalu bangun dari ruku dan bacalah 10 kali. Lalu sujud dan bacalah kalimat itu juga 10 kali. Lalu bangun dari sujud atau duduk di antara sujud dan baca juga kalimat tersebut 10 kali. Lalu sujud lagi dan bacalah 10 kali. Lalu bangun dan bacalah 10 kali dalam keadaan duduk sebelum berdiri untuk rakaat yang kedua. Sehingga seluruhnya berjumlah 75 kali. Dalam setiap rakaat hendaklah engkau membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir 75 kali sebanyak 4 rakaat. Jika engkau mampu, kerjakanlah setiap hari sekali. Jika tidak, kerjakanlah setiap pekan sekali. Dan jika tidak mampu juga, kerjakanlah setiap bulan sekali. Dan jika tidak, itu pun kamu tidak mampu, maka kerjakanlah setahun sekali. Seandainya itu pun masih tidak mampu, maka kerjakanlah setidak-tidaknya seumur hidup sekali. Hadis Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dalam kitab Mishkat. Dalam hadis yang kedua, وعن أبي الجوزاء أن رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبك وأصيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يأتيني أتيه قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات فذكر نحوه وفيه وقال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. فقال قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صليها من الليل والنهار. Dari Abu Jauza rahmatullahi alaih, dari seorang sahabat radhiyallahu anhu, menurut para ahli hadis dia adalah Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepadaku, datanglah kepadaku besok, aku akan memberi anugerah kepadamu, aku akan memberi karunia kepadamu, aku akan memberi hadiah kepadamu, sehingga aku menduga beliau akan memberikan kepadaku suatu hadiah harta. Maka selanjutnya beliau bersabda, ketika matahari sudah tergelincir, maka bangkitlah dan sholatlah 4 rakaat, seperti yang disebutkan di atas tadi. Maka beliau bersabda lagi, seandainya engkau adalah
penduduk bumi yang paling banyak dosanya, maka seluruh dosamu akan diampuni. Maka aku berkata, bagaimana jika aku tidak mampu melaksanakan sholat tersebut pada waktu itu? Beliau bersabda, sholatlah kapan saja, baik pada waktu malam ataupun siang. Dalam hadis berikutnya dari Nafi' rahmatullahi alaih dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke negeri Habasyah. Ketika ia kembali ke Madinah, baginda Rasulullah SAW memeluknya dan mencium keningnya, lalu bersabda, maukah engkau aku beri kabar gembira, maukah engkau aku beri karunia, maukah engkau aku beri hadiah? Jawabnya, tentu ya Rasulullah. Baginda Nabi SAW bersabda, salatlah 4 rakaat. Kemudian beliau menerangkan cara salat tasbih sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Namun dalam hadis ini ada tambahan dalam bacaan tasbihnya, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda kepadaku, maukah engkau aku beri, maukah engkau aku hadiahi, maukah engkau aku karuniai? Maka Sayyidina Abbas berkata, sehingga aku menduga bahwa beliau akan memberikan kepadaku harta dunia yang belum pernah beliau berikan kepadaku, kepada seorang pun sebelum aku. Maka beliau bersabda, kerjakanlah salat sunnah 4 rakaat. Kemudian beliau mengajarkan salat tasbih seperti dalam hadis yang di atas. Dalam hadis ini ada tambahan, jika engkau duduk tahiyat, bacalah kalimat tasbihat tersebut terlebih dahulu 10 kali, lalu membaca tahiyat. Imam Tirmizi rahmatullahi alaih berkata, Imam Ibnu Mubarak rahmatullahi alaih yang banyak ulama yang lain yang telah meriwayatkan tentang salat tasbih dan keutamaannya. Caranya adalah setelah takbiratul ihram membaca subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Lalu membaca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Lalu membaca auzubillah minasyaitonir rajim, baca bismillah, kemudian baca Fatihah, kemudian dan baca satu surat yang lain. Lalu membaca tasbihat tersebut 10 kali. Lalu ruku dan baca 10 kali. Kemudian bangun dari ruku dan bacanya 10 kali. Selanjutnya sujud dan membacanya 10 kali. Seterusnya bangun dari sujud dan bacanya 10 kali. Lalu sujud yang kedua kali dan membacanya lagi 10 kali. Hal ini dilakukan 4 rakaat, seluruhnya berjumlah 75 tasbihat dengan setiap rakaatnya. Ini adalah cara mengerjakan salat tasbih yang kedua. Perbedaannya dengan cara yang pertama, setelah sujud yang kedua langsung berdiri, tidak perlu duduk istirahat untuk membaca tasbihat 10 kali. Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih berkata, pada waktu ruku terlebih dahulu membaca Subhanallahil azim 3 kali, dan dalam sujud membaca Subhanallahil a'la 3 kali, kemudian baru membaca tasbihat tersebut. Penjelasan, salat tasbih adalah salat yang sangat penting, yang faedahnya dapat kita ketahui dari hadis-hadis di atas, betapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan salat ini dengan penuh kecintaan dan perhatian. Para ulama, para muhaddis, fuqaha dan ahli tasawuf sepanjang zaman selalu menjaga dan memperhatikan amalan ini. Imam Hakim rahimahullah alaih yang merupakan salah satu tokoh ulama hadis menulis bukti kesahihan hadis ini ialah sejak zaman para tabi'in hingga zaman kami, para ulama senantiasa melaksanakan salat ini dan mengajarkannya kepada umat. Salah seorang di antara mereka ialah Imam Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah alaih, salah seorang guru daripada Imam Bukhari rahimahullah alaih. Imam Bahaqi rahimahullah alaih berkata, sebelum Imam Ibnu Mubarak rahmatullahi alaih, di antara ulama yang selalu menjaga salat tasbih ialah Syekh Abul Jauza rahmatullahi alaih, seorang ulama panutan di kalangan tabi'in. Setelah azan zuhur, dia selalu mengerjakan salat tasbih ini sampai menjelang salat jamaah zuhur dimulai. Dia melakukan setiap hari. Syekh Abdul Aziz bin Ar-Rawat rahmatullahi alaih, salah satu guru Imam Abdullah ibnu Mubarak rahmatullahi alaih, seorang ahli zuhud dan takwa, berkata, barang siapa menginginkan surga,
maka sangat penting baginya menjaga sholat tasbih. Syekh Abu Utsman Hiri rahmatullah alaih, seorang ahli zuhud yang terkenal, berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih hebat dan lebih bagus untuk menghilangkan kesusahan dan musibah daripada sholat tasbih. Allamah Taqi Subki rahmatullah alaih berkata, sholat tasbih ini sangat penting. Jangan sampai kalian meninggalkannya karena tertipu oleh pengingkaran sebagian orang. Barang siapa mendengar fadilahnya tetapi masih lalai, berarti ia malas dalam agama dan jauh dari jalan para sholihin. Dia dianggap bukan seorang muslim yang kuat. Tertulis dalam kitab Mirqat bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma selalu mengamalkannya setiap hari Jumat. Sebagian ulama menolak salat tasbih ini. Mereka beralasan bahwa bagaimana mungkin hanya dengan mengerjakan 4 rakaat lalu memperoleh pahala yang begitu banyak dan diampuni dosa-dosanya, terutama dosa besar. Tetapi karena banyak sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis mengenai salat tasbih ini, maka bagaimana mungkin kita mengingkarinya. Kemudian berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis, syarat diampuninya dosa besar tetap harus disertai dengan taubat. Hadis di atas menerangkan 2 macam cara salat tasbih, yaitu cara pertama setelah baca Al-Fatihah dan surat, baru membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 15. Kemudian ketika ruku, kemudian ketika i'tidal, kemudian ketika sujud, masing-masing baca 10 kali. Lalu setelah sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud baca 10 kali, dan ketika sujud yang kedua baca lagi 10 kali. Lalu membacanya 10 kali ketika duduk antara sujud di cara yang pertama. Cara yang kedua setelah takbiratul ihram dan baca doa iftitah, lalu membaca tasbihat. Dan nanti ketika akan bangkit untuk rakaat yang kedua, dia tidak baca tasbihat. Karena salat tasbih ini tidak bisa dikerjakan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memudahkan. Yaitu dalam salat tasbih ini tidak ada keharusan untuk membaca surat tertentu selain dari Al-Fatihah. Surat apapun boleh dibaca, namun sebagian ulama menulis sebaiknya membaca surat Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah atau At-Taghabun. Boleh memilih 4 surat dari 5 surat tersebut. Sebagian hadis menyatakan bahwa surat yang dibaca setidaknya berjumlah 20 ayat. Sebagian ulama menulis boleh memilih di antara surat-surat berikut: Al-Zalzalah, Al-Adiyat, At-Takasur, Al-Asr, An-Nasr, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Jangan menghitung bacaan tasbih dengan lisan. Jika dihitung dengan lisan, maka salatnya akan batal. Membaca sambil menghitung dengan jari atau butir-butir tasbih yang dipegang tangan itu dibolehkan. Hanya saja makruh. Cara yang terbaik ialah dengan menekan jari ketika setiap bertasbih dan jari tetap di tempatnya. Yang seterusnya, jika ada bacaan tasbih yang terlupa di suatu tempat, maka dapat dibaca di rukun yang setelahnya. Tetapi jangan dibaca pada waktu i'tidal dan pada waktu duduk di antara sujud. Begitu juga jangan dibaca pada waktu duduk istirahat atau duduk untuk bangun mengerjakan rakaat selanjutnya. Misalnya jika lupa membaca tasbihat dalam ruku, maka dibaca ketika sujud pertama. Jika lupa tasbihat dalam sujud pertama, maka dibaca dalam sujud kedua. Jika lupa membaca tasbihat dalam sujud kedua, maka dibaca pada waktu berdiri di rakaat yang kedua. Jika lupa membaca tasbihat dalam sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua, maka dibaca pada waktu duduk sebelum tahiyat akhir. Jika disebabkan oleh suatu hal harus sujud sahwi, jangan sekali-kali membaca tasbihat dalam sujud tersebut karena jumlahnya telah genap 300, kecuali jika memang ada kekurangan daripada jumlah tersebut, maka boleh dibaca ketika sujud sahwi. Sedikit lagi. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwa setelah tahiyat sebelum salam hendaknya membaca doa berikut ini: Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munahatan ahli taubah, dan seterusnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu taufik ahli hidayah dan amalan ahli yakin dan keinginan baik ahli taubat dan kekokohan hati ahli sabar dan kesungguhan ahli takut kepadamu, dan permintaan orang yang penuh harap kepada Engkau.
dan ahli ibadah, ahli wara' dan ma'rifat, ahli ilmu, sehingga aku takut kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rasa takut yang dapat menahan diriku dari bermaksiat kepadamu, agar aku beramal suatu amalan dengan ketaatan kepadamu, sehingga aku berhak memperoleh ridhamu, agar aku benar-benar bertobat kepadamu karena rasa takut kepadamu, agar aku mendapat keikhlasan jiwa karena cintaku kepadamu, agar aku bertawakal kepadamu dalam segala urusan karena bersangka baik kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan nur. Ya Allah, sempurnakanlah nur kami dan ampunilah kami, karena sungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dengan rahmat Engkau terimalah doaku, wahai yang Maha Penyayang melebihi segala penyayang. Dibolehkan melaksanakan salat tasbih pada setiap waktu selain pada waktu-waktu yang dimakruhkan salat. Dan yang paling baik ialah setelah zawal atau setelah tergelincir matahari. Karena kalau tidak, maka boleh juga dikerjakan ketika siang hari kapan saja atau pada waktu malam hari. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa selain bacaan tasbih tadi ditambah juga dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil azim, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang ketiga di atas. Dan jadi jika kadang-kadang ditambahi kalimat tersebut akan sangat baik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman, kekuatan untuk amal dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.